Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau makan beginian, dia itu bisa menurunkan gula darah. Jadi kalau kita makan gula darah tuh nggak naik cepet. Satu, dia mengurangi resistensi insulin. Jadi baik untuk orang kencing manis. Tapi artinya kan sebenarnya gini kan, kalau kita makan kan kita nggak makan satu jenis makanan. Pasti kan kita makan ada nasi, ada proteinnya, ada sayurnya. Apa ini dia kan porsinya dia seperti sayur biasa. Jadi Tapi sebenarnya kalau misalnya dia dimasak dengan cabai segala macam tuh nggak ada rasa yang beda, sama seperti ada sayuran campuran sayur aja gitu loh. Dok, kalau misalkan sekarang tadi saya tanya sama Dokter Jaya senang suka kan makan miswa? Ya, Bukan miswa ya, miswa. bukan suami. Bukan miswa. Ngomongnya agak ini Miswa itu sejenis kayak bihun, tapi dari bahan apa ya? Kalau bihun kan itu dari beras. Tuh, itu yang saya mau nanya sama Dokter Jaya. Ternyata Dokter Jaya juga belum tahu ya. Tapi kalau saya punya pikir-pikir ya, Tapi beda, kalau bihun tuh warnanya bening, dia tuh warnanya putih. padat. Putih padat. Bihun tuh rada bening ya, dia padat warnanya. Ini kayaknya sih kalau menurut saya, kalau dari rasanya itu ada campuran kacang, seperti kacang tanah, kacang hijau kali ya. Kalau saya sih nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu. Cuman begini, waktu saya kecil, dulu ibu saya suka masak miswa. Saya dimasak gitu ya, kayak direbus. Sama ibu saya dikasih kasih gula. Nah itu kakak bingung kan. Jadi dimakannya manis. Itu miswa. Nggak ada. Terus kalau gitu kan Salah resep. saya married sama istri saya. Istri saya itu orang Hinghua. Hinghua itu salah satu suku di Fujian lah. Dia masaknya itu mie Hinghua namanya. Mie Hinghua itu dibikin kayak mie, seperti kayak mie biasa, mie rebus itu. Dikasih di atasnya dikasih bumbu-bumbuan lah. Bumbunya macam-macam tuh, ada yang diikat-ikat tuh. Kimcham. Ya gituan. Terus dia dikasih jamur shiitake. Jamur merang, Ya jamur itu kuping. dikasih kacang goreng segala macam. Oh, banyak ya. Terus ada sayurnya sawi putih. Itu biasanya dimasak setahun sekali waktu tahun baru, Franky. Nah itu yang begituan jarang yang jual. Itu namanya mie Hinghua. Saya mau kasih sedikit ini aja deh, cara masak miswa yang gampang dan enak. Jadi mungkin kalau yang mau coba masak miswa itu beli aja miswa di supermarket, satu kotak gitu ya. Satu kotak itu mungkin harganya berapa belas atau 20 ribuan deh ya. Itu satu bungkus terdiri dari kepingan sebesar ini. Ini segini nih bisa ngembang, bisa jadi satu mangkok. Ya. Nah itu yang paling gampang ya. Ambil aja hebi dicairin pakai air panas sedikit supaya agak empuk. Terus bawang putih diiris. Terus hebi sama bawang putih dimasukin, ditumis. Setelah tumisan jadi, masukin air ya. Air agak banyak ya, kira-kira satu ya. Kayak masak Indomie deh, tapi Indomie yang lebih banyak. Masukin miswanya sampai dia lodoh. Jadi miswa itu nanti hasil akhirnya tuh seperti mie yang sudah lodoh atau mie yang sudah Bukan mie bihun, tapi karena bihun. Sudah kayak apa namanya, terlalu empuk. Tapi memang itu yang dimakan yang empuknya gitu. Duh, ngiler dok. Kasih micin sama garam. Atau garam sama micin, udah jadi. Kalau mau lebih enak lagi, ada orang tambahin kayak tadi Kecap asin. ya, kecap asin itu kan bisa digantikan sama garam ya. Ya tapi sebenarnya yang enaknya tuh yang di atasannya itu toppingnya lah. Toppingnya. Ada cincangan daging. Ada daging, tapi ya kan keluar duitnya lebih banyak.
kalau mau gampang yang tadi saya kasih tahu. Ya, tapi ini saya mau ngebahas sama Dokter Jaya. Ini ada satu topping juga yang di sayuran miswa itu biasanya pakai oyong. Oyong mirip ya dok sama yang bakal kita bahas ini. Kalau oyong kan gede. Enggak, dia punya bentuknya. Ya barangkali. Waktu jadi belum dipotong-potongnya itu seperti itu. Tapi hampir sama. Jadi oyong tuh dimakannya tuh dengan itu. Tapi saya nggak suka sih oyong. Ingat film itu. Tapi itu bagus pengen buat itu. Buat meredakan pencernaan. Kelamaan. Orang sembelit tuh bagus dong. Kelamaan bikinnya dok. Saya pengen miswanya udah jadi, udah makan itu aja udah. Karena itu aja udah enak kok. Miswa itu sangat enak menurut saya ya. Jadi lebih enak dari bihun, lebih enak dari mie. Kalau bihun nggak ada rasanya, kalau dia ada rasa rada asin-asin dikit ya. Iya. Nah, hari ini kita bahas tumbuhan yang seperti oyong. Ya dok ya? Iya. Namanya apa dok? Okra. Kampungan juga tuh nama dok ya, okra ya. Enggak, ada namanya lagi. Nah ini, bentuknya panjangnya tuh segini, Franky. Kecil-kecil segini. Ya jadi kalau oyong kan gede. Dia kecil paling 5 cm, 10 cm. Ini okra ini sangat masuk ke Indonesia juga belum terlalu lama sih baru. Itu, tapi ini sangat digemari oleh perempuan-perempuan nih Franky. Karena kenapa dia dibilang itu khasiatnya sama seperti ginseng, tapi dia tumbuhan. Nggak, tapi sayur, jadi disebut ginseng hijau. Ginseng juga kan tumbuhan dok. Iya, tapi ginseng itu untuk dapetin ginseng itu bisa ratusan tahun Franky umurnya. Susah dan mahal. Kalau ini kan sayur-sayuran biasa. Ini kalau satu kotak gitu ya, paling harganya paling 20.000. Kalau ginseng tuh kalau di mobil-mobil disebutnya bahan bakar fosil kali ya. Yang udah harus lama banget. Sementara ini dia punya etanol ataupun apa yang bisa. Enggak, ini dipeliharanya juga sebentar Franky. Ini tumbuhan dari daerah tropis dan subtropis. Dia ada di semua benua kecuali Australia Franky. Semua benua ada. Asalnya dari Ethiopia. Tapi kenapa Australia nggak mau? Kan Australia kan selalu pengen punya tempat nggak tahu, dia tidak dibudidayakan di semua benua kecuali Australia. Tempat aslinya Ethiopia. Afrika. Dia itu sejenis dengan kembang sepatu, hibiscus. Ini namanya hibiscus, itu kan spesies hibiscus. Kalau ini Abelmoschus esculanthus namanya ini. Ini di daerah subtropis juga bisa ya? Tropis dan subtropis. Karena Ethiopia kan negara yang seberang-seberangan dilewatin sama selat doang ya, sama Arab ya. Iya. Nah, ini tuh bentuknya sih rada-rada aneh nih, ada pentolan begitu. Nah, ini ujungnya ini dok. Iya nih ujungnya nih ya. Ini kalau dipotong, itu isinya seperti kayak cabai. Ada biji-bijinya. Tapi cabai hijau. Seperti kayak cabai hijau, tidak pedas. Tapi kalau dimasak itu di tengahnya ada lendirnya, jadi seperti kayak kayak lidah buaya. Lidah buaya. Cuman kecil. Kecil. Tapi ini kalau dimasak itu jadi garing, kretek-kretek seperti kayak terong gitu, tapi garing juga. Gitu. Pedas juga? Nggak ada rasa. Nggak ada rasa, kriuk-kriuk tapi. Nggak ada rasa, kriuk-kriuk. Nah, tetapi yang menjadi menarik dengan buah ini adalah dia itu punya banyak khasiat kesehatan. Tunggu dok, sebelum saya mau itu, Dokter Jaya pernah makan ginseng nggak? Pernah. Sering nggak? Sekarang hampir setiap hari dijejelin sama istri saya. Setiap hari? Iya. Ginseng yang tablet? Potongan. Istri saya punya potongan ginseng, dianjurin sama dia dikasih. Enggak, salah Dokter Jaya, setiap hari. Hah? Saya makanya saya tanya sama Dokter Jaya, karena apakah saya yang salah apa bukan? Saya satu kali tahun berapa, 90-an ya. Saya tuh kan kena penyakit yang perut itu dok, yang di lambung apa? Kolik. Bukan, yang bikin ususnya bisa bolong apa? Tipes. Tipes. Akhirnya kemudian kan stamina turun terus tuh. 6 bulan saya nggak ngantor, nggak pergi kerja lah, pokoknya di rumah aja. Habis itu istri saya suruh
minum ginseng. Katanya buat supaya staminanya bagus. Sehatinnya supaya cepat. Dikasih ginseng yang kapsul. Saya makan 3 hari berturut-turut, setiap hari 1. Tempat duduk saya itu rasanya kayak kebakar. Panas banget. Kebayang kan? Saking panasnya kita, tempat yang kita dudukin itu hasilnya jadi panas banget. Nah, saya mau nanya, ini kalau seperti ginseng, ini menghasilkan panas seperti itu nggak? Enggak ngasilin panas, tapi dia punya khasiat yang banyak sekali, sedemikian banyaknya sehingga dia disebut seperti ginseng. Karena kalau orang yang paling kegila-gilaan ginseng yang bagus sih dari Cina, Franky. Bukan Korea. Korea itu ginseng muda. Nah, kalau orang Korea itu saya pengalaman sama orang Korea. Waktu saya sekolah di Jepang, teman saya kan Korea banyak. Setiap hari dia minum ginseng apa? Kopi ginseng. Ginseng ini masukin di kopi. Jadi kopinya tuh nggak ada kopi-kopi biasa. Dokter, dia minum tiap hari itu nggak salah tuh. Makan tiap hari. Nah itu orang Korea tiap hari. Maksudnya nggak panas? Enggak. Apa yang salah dengan badan saya ya? Panas banget. Akhirnya saya stop karena nggak kuat. Kamu panas. Kebanyakan yin. Nggak tahan sama yang. Tapi ini orang nggak suka aja cuma satu. Dia sebenarnya enak. Orang nggak suka dengan lendirnya. Lendirnya rasanya tuh aneh gitu ya. Itu nggak suka dengan lendirnya. Itu aja sebenarnya. Sama harganya suka nggak, Dok? Nggak, harganya sih nggak terlalu mahal, Franky. Nggak terlalu mahal. Tapi ini disukai orang. Kan kenapa? Banyak perempuan yang makan beginian itu untuk memperbaiki pencernaan, mencegah sembelit, dan satu bisa ngurangin berat badan lagi. Kirain, Dok, karena dokter awalnya bilang ini bagus buat stamina, kan dari dokter bilang dia suruh lakinya, suami yang makan. Ternyata si perempuannya yang makan. Nggak, tapi itu begini nih. Sekarang masalahnya ya, ini sebenarnya apa yang menyebabkan dia itu punya khasiatnya apa sih sebenarnya? Ya itu urusan dokter Jaya jelasin. Ya jelas begini, ini ada berapa macam cara itu supaya ini dimasaknya ya. Yang pertama kadang-kadang dia di oven, jadi kering, dibikin jadi kayak camilan. Itu jadi lendir-lendirnya tuh kagak ada. Kadang-kadang dia tuh dicampur sama tomat, itu dijadiin tomat sama tomat tuh dijadiin itu buat inian pasta. Ini dijadiin campuran tomat untuk buat pasta. Buat pasta? Iya. Enggak, pasta kan itu kan seperti spaghetti apa iya. macam itu pasta. Iya, itu kan ada ini kan dikasih itunya kan. Toppingnya. Buat toppingnya gitu. nih. Kadang-kadang ada ini juga yang dimakan mentah, dimasak dicampur sama salad. Tapi kalau orang Indonesia tuh rada-rada kreatif. Ini dimasak, ditumis sama bawang putih, ditumis sama terasi, sama sambal. Rasanya nggak garing-garing gitu loh, Franky. Jadi ditumis aja dia bisa garing nih, nggak perlu minyak banyak ya? Nggak. Tapi kalau dia misalnya dibikin salad ya salad terlalu mentah jadinya. Cuman untuk memasak ini yang terbaik adalah setelah beli dari supermarket tuh mesti disimpan dulu di dalam kulkas. Di freezer atau di refrigerator? Refrigeratornya 4 hari. Habis begitu baru dimasak gitu. Kenapa? Bagus. Kok mesti sampai kayak gitunya, Dok? Ya katanya supaya ya rasanya lebih enak katanya seperti. Padahal kan kita nggak yakin di supermarket udah berapa hari nih, Dok? Ya nggak tahu lah. Nah itu satu. Yang kedua yang jadi concern buat ini adalah dia ada bulu-bulunya nih, Franky. Ada sedikit bulu. Di mananya? Di badan ini. Di batangnya itu ada bulu. Di yang cabenya itu. Bukan ada bulu-bulu halus. Nah itu kadang-kadang kan ada kuman dan segala macam. Jadi untuk ngolah ini harus dicuci bersih karena kalau enggak nanti di situ bisa ada pestisida, bisa ada kuman, bisa segala macam. Jadi cara ngolahnya dia itu adalah dia itu direndam sama air garam. Garam itu ya air, kasih garam 1 sendok, soda kue 1 sendok, terus dia terus diusap-usap gitu loh, dibersih-bersihin. Dok, saya tuh pengen nyoba nih, Dok. Ini kita buka dulu. Jangan dibuka, nggak boleh. Kan kalau cabai kan kita buka biasanya. Enggak.
Ini jadi dalam kondisi gini direndam sama air. Terus yang buat ke itunya dipotong Enggak, nggak tuh? jangan diapa-apain. Jadi kalau cabai kan kita lepas tuh, nggak Jangan, enak. ini jangan diapa-apain. Jadi dikasih air, kasih garam, Mm-mm. 1 sendok, soda kue 1 sendok, terus dia dicuci-cuci, diusap-usap begitu loh permukaannya supaya Kotoran hilang. kuman hilang segala sesuatunya direndam. Air sama garam sama soda kue. 10 menit direndam. Rendam, habis itu dibilas sembari diusap-usap gitu supaya kalau bisa sampai ininya nih, apa dia punya bulunya rontok. agak rontok lah, agak karaba licin gitu loh. Nah udah selesai, itu udah bisa dimakan. Atau kalau misalnya kita Makan mau mentah. bisa, kalau kita mau menghilangkan kuman lagi boleh dikukus sebentar 2 menit. Habis gitu ya udah kita bisa masak yang lain-lain macam-macam. Rasanya kayak apa, Dok? Rasanya ya garing-garing gitu, tapi cuman agak lendir dan biji-bijinya tuh enak rasanya gitu. Enggak, ini kan bentuknya kayak cabai. Cabai hijau kan gede-gede juga, mungkin segede gitu kali, Iya, Dok. ya, segede gitu. Cuman cabai hijau kan udah licin, nggak ada bulu. Dia ada Cuma bulu. ada satu ada masalahnya, dia tuh ada Lendirnya. lendirnya itu karbohidrat, oke. Karbohidratnya sekitar 7 gram. Lendirnya kapan keluarnya tuh, Dok? Enggak, Saat ditumis. ada di dalam. Kita keluarin nggak? Enggak. Nanti kalau kita mau makan, ujung atasnya dibuang, ujung bawahnya dibuang nih, dibuang. Nanti baru ininya kalau itu dipotong Iris. lah. Nah, waktu diiris itu baru ada lendirnya. Tapi kalau kita tumis kan hilang dong tuh lendirnya. Iya, Banyak iya kalau misalnya dipakai terasi, pakai apa sih kalau mungkin ya ada lah sedikit-sedikit lendir-lendir gitu. Nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Kalau saya sendiri masaknya Pernah begini. dokter dia makan? Oh, suka. Suka, sering. Saya bikin kayak telur dadar. Ditaruhin beginian. Telur dadarnya cuma dikasih garam sama dikasih lada. Taruhin beginian yang udah diiris-iris. Dikukus selama 20 menit. Udah jadi telur dadar pakai gituan, enak lagi. Nah, ini banyak sekali khasiatnya itu loh. Sekarang saya mau ngomongin soal khasiat kesehatan, makanya banyak orang yang pada suka ini. Nih, penyakit yang paling banyak apa? Kencing manis. Iya. Dia ini mengandung serat banyak. Kalorinya kecil, cuma 33 kalori. Karbohidratnya 7 gram. Proteinnya 2 gram. Proteinnya lumayan tinggi. Terus 3 gram serat. Oh, di situ terus macam-macam. Kalsium ada, magnesium ada, seng ada, selenium ada, kalium ada, vitamin A ada, vitamin B6, B3, B9, vitamin C ada, vitamin E ada, vitamin K ada. Terus ada antioksidan lagi di dalamnya. Antioksidan ada isoflavonoid, ada isoflavonoid, ada lutein, ada zeaxanthin. Pokoknya ada banyak sekali di situ, ada klorofil di situ. Nah, sekarang efeknya apa? Pertama, kencing manis. Kalau makan beginian, dia itu bisa menurunkan gula darah. Jadi kalau kita makan gula darah tuh nggak naik cepet. Satu, dia mengurangi resistensi insulin. Jadi baik untuk orang kencing manis. Jadi Dok, ini bagusnya kalau kita makan bubur nih, Dok. Ya, sekalian lendirnya ya. Bukan, dokter kan bilang apa namanya, kalau bubur itu indeks glikeminya kan tinggi. Iya. Ini indeks glikeminya rendah. Nah, dihantam sama dia, jadi balance dia. Jadi balance ya. Nah, itu yang satu. Jadi itu aja efeknya kan gede kan, kencing manis kan raja segala macam penyakit. Kedua, dia bisa nurunin tensi, Frankie. Nurunin kolesterol, LDL diturunin, trigliserid diturunin sama dia. Apalagi dia punya efek anti kanker. Anti kanker payudara. Makanya perempuan ya. Anti kanker macam-macam lah kanker. Dia bisa memperbaiki penglihatan karena dia bisa mencegah katarak mereka. Ada antioksidan khusus untuk mata, lutein sama zeaxanthin. Diborong sama dia nih.
Dia punya asam folat juga ada di situ. Iya, Jadi dia ini efeknya tuh banyak sekali. Dia punya anti radang juga, anti peradangan. Dan kalau dimakan buat pencernaan, dia memperlancar pencernaan, menghilangkan sembelit. Dan dia tuh punya probiotik. Jadi untuk makanan kuman-kuman yang baik di dalam usus. Nah, saya mau nanya sama Dokter Jaya. Ini aslinya dari Ethiopia. Menghasilkan segitu banyak manfaat. Sekarang di Indonesia ada? Ada. Ditanam juga? Kemungkinan ditanam. Apakah khasiatnya sama nggak dengan yang asli dari sana? Sama. Karena kan Dan ini nanamnya gampang. Bisa cari aja browsing di internet. Dari biji yang ada di dalam itu bisa gampang. Dan hanya dalam berapa lama tuh dia bisa numbuh, Franky. Dia numbuh seperti kayak keluar cabai-cabai gitu. Karena kadang-kadang kan dia punya hasil manfaat ini, Dok, tergantung daripada tanah yang Ya pasti sedikit banyak pasti ada pengaruhnya, tetapi dia ini tersebar di hampir semua benua. Amerika, Afrika, Asia, Australia, itu kecuali Australia ya. Itu di semuanya ada. Tapi yang banyak dibudidayakan itu di daerah Asia Tenggara. Asia Tenggara membudidayakan dan mereka import ke Indonesia. Tapi saya sendiri sih yakin kemungkinan besar Indonesia juga udah ada yang nanam di sini. Harusnya sih, soalnya kalau tadi harganya tetap masih disukain juga kan? Ya. Karena kalau harganya dari import gitu kan tidak disukai, Dok, biasanya, Dok. Kalau dari disukai berarti harganya lumayan nggak mahal, ya kan? Harusnya nih menurut saya kalau dengan harga yang sudah bisa bersahabat, udah produksi lokal kali, Dok. Nah sekarang nih, Dok, ini penemuan ini kapan nih, Dok, ketahuannya? Bukan ketahuan ya. Populernya di Indonesia itu mungkin belum terlalu lama, belum sampai 5 tahun barangkali, karena kebanyakan orang, banyak artis segala macam bilang dia mau nurunin berat badan dia makan beginian. Kencing manis makan beginian. Cepat ya bikin turun berat badannya nih. Kira-kira Ya berapa kalau lama? cepat apa enggak sih saya nggak tahu, tetapi ini karena seratnya tinggi itu membuat orang nggak mengenyang. Dan aman ini, Dok. Aman. Nggak ada efek samping sama sekali. Jadi kan kalau buat perempuan buat itu, tapi kalau buat laki-laki barangkali masalah soal buat kesehatan jantung, kan masalah orang kan kebanyakan kolesterol, kencing manis, darah tinggi, itu semuanya tuh udah di cover sama dia. Orang tua, peradangan, radang sendi, dan segala macam peradangan itu juga masalah kan. Dengan makan ini bermasalah. Dan satu lagi, banyak orang juga yang pencernaan tidak baik karena kurang makan sayur kan. Jadi sembelit, susah buang air, ususnya suka kagak enak. Nah ini memperbaiki itu. Dan mengandung segala macam vitamin. Jadi makan ini sama seperti makan multivitamin lagi. Makanya saking banyaknya khasiatnya itu dia disebut sebagai ginseng hijau. Saya lagi berpikir ini rasanya kayak apa. Jujur aja, Dok, dokter dia kan tahu saya kan sangat konyolnya, lidahnya tuh suka kasih nilai yang kurang bagus. Kalau makanan nggak enak saya nggak makan gitu kan. Tahu nggak ini karena bentuknya kayak gini, nama Inggrisnya apa? Ladies finger. Ladies finger, jari perempuan. Ya, tapi ngeri ini juga. Nama lainnya gumbo. Kalau di Indonesia namanya bendi. Nah, tapi kalau nama kerennya sih, nama yang banyak orang tahu okra. Beli okra di mana aja, di pasar-pasar ada kok. Ya saya sering lihat kok di tempat kita biasa beli buah tuh suka ada tulisannya okra. Cuman saya pikir buat apa nih? Saya sendiri sih soalnya tertarik karena itu kan ginseng hijau, Mas. Ginseng hijau apaan gitu loh. Ternyata khasiatnya bagus, banyak gitu. Kepikiran aja orang ya sama barang-barang kayak ginian. Iya. Nah tapi kan kalau kita makan obat kan, Dok, ada dosisnya. Sampai batas minimum makan berapa banyak yang bisa menghasilkan efek manfaat seperti itu? Ya seperti biasa lah, porsinya sayur berapa banyak sih? Ya nggak berlebih-lebihan lah. Tapi artinya kan sebenarnya gini kan, kalau kita makan kan kita nggak makan satu jenis makanan. Pasti kan kita makan ada nasi,
ada proteinnya, ada sayurnya apa. Ini dengan porsinya dia seperti sayur biasa. Jadi Tapi sebenarnya kalau misalnya dia dimasak dengan cabai segala macam tuh nggak ada rasa yang beda, sama seperti ada sayuran campuran sayur aja gitu loh. Jadi kalau kita iris seperti kita iris cabai hijau kan, kalau kita makan di mana tempat yang kita makan tuh kemarin daging pakai cabai hijau, ya nggak berasa. Ya sama aja seperti kayak makan makanan Hunan itu loh, itu kan daging. Iya, kemarin saya dikasih makan cabai hijau. Nah itu maksud saya, Dok. Iya itu, kamu makan dagingnya, saya makan cabai hijau. Pamela kemarin makan makan cabai hijaunya, dibilang enak. Dia tahu cabai hijau itu enak, jadi dia nggak pedas tapi rasanya garing gitu. Ya kalau menurut saya sama-sama aja kayak begitu. Iya, itu cabai yang aneh tuh. Kalau dibakar baunya lebih pedih daripada cabai merah. Tapi kalau dimakan lebih pedas cabai merah daripada cabai hijau ya. Ya itu hampir sama seperti itu kan, apa itu cabai yang gede itu apa? Paprika kan bisa jenis cabai juga. Nggak pedas nggak apa dia mah. Tapi ada juga cabai yang manis, cabai-cabean manis. Kata orang, kata saya sih nggak tahu. Kecil-kecil manis. Nggak komen, Dok. Oke, Dok. Jadi si okra ini dugaan nih, Dok ya. Dugaan saya sudah ada produksi hasil Indonesia. Tapi tadi manfaatnya buat orang tuh banyak. Tapi kenapa saya tuh agak curious penasaran dengan di Australia. Kenapa dia nggak mau tanam seperti ini? Nggak, tanya orang Australia lah, jangan nanya saya, Franky. Nggak, maksud saya kita juga harus menyelidiki, karena kalau di sana nggak mau, ada kemungkinan kan ada efek lain waktu dia nanam ini. Apakah tumbuhannya nggak tahu jadi. Kalau saya sih duganya ya, orang Australia itu orang paling parno, Franky. Dia nggak mau sayur dari luar, daging dari luar masuk ke sana karena mereka takut tuh membawa hama. Itu dia. Apakah penyebarannya atau pertumbuhannya terlalu cepat sehingga nggak bisa dikontrol, gitu kan? Atau ada hal lain ya? Ini kajiannya bukan buat kita sih sebenarnya. Tapi kalau saya sih duga dia nih nggak ditanam di sana karena itu bukan produk lokal, bukan spesies lokal. Atau marketnya masih belum gede banget. Iya mungkin. Iya. Nah sekarang nih, Dok, anak kecil dikasih makan ini nggak boleh apa-apa, bagus malah. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Nah, terus kalau kita makan mentah juga boleh. Boleh, nggak apa-apa. Cuman nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Ya makanya kan kalau itu kan supaya ada rasa ditumis, dikasih terasi, katanya dikasih ke bawang putih, dikasih cabai, sambal. Nah dari segi pengolahan nih, Dok, kan kalau kayak tumbuhan, kebanyakan kan dia punya manfaatnya turun setelah kita olah. Dimasak turun, vitaminnya berkurang. Oh iya jelas pasti. Ini juga sama. Jadi artinya kalau masak pun, misalnya tadi kan saya bilang waktu saya bikin telur dadar pakai beginian, itu kan cuman di dadar di kukusnya cuma 15 menit atau 20 menit. Yang paling penting untuk yang osi okra ini adalah kita cuci bersih. Cuci bersih caranya dengan dicuci dengan direndam sama air garam dan soda kue 10 menit. Udah cukup. Terus sementara itu waktu dibilas itu digosok-gosok bagian luarnya supaya bulu-bulunya sebisanya rontok. Jadi bulunya hilang. Karena di bulu-bulunya itu kita takut ada kuman dan segala macam gitu. Itu aja. Itu ya yang utamanya. Menarik sih buat saya, cuman saya tuh penasaran aja sama orang tuh nggak suka dengan lendirnya gitu. Iya. Lendir bening, nggak ada rasanya lendirnya. Ya artinya kalau dia dimasak pakai micin, pakai kayak gitu mah rasanya juga mungkin nggak ada lah. Artinya kan kalau kita tumis nih, Dok, lendirnya itu kan bisa hilang. Iya. Ada rasa sedikit lah. Ya sama aja kan seperti kayak lidah buaya. Lidah buaya itu berlendir. Tapi begitu dia dimasak kan, itu jadi enak kan. Jadi es
Lidah buaya Es itu kan lidah enak buaya, lah. enak. Ya sama aja gitu. Itu masalah pengolahan lah, Franky. Itu lendir itu ada karbohidrat, Franky. Si Polisakarida lidah itu. buaya juga. Iya, polisakarida. Pantas Lidah manis. buaya tuh efeknya juga manfaatnya bagus loh. Lidah buaya kalau di saya pakai dulu waktu sempet rambut saya agak rontok. Pakai lidah buaya cepat bener tumbuh. Bukan cuma buat itu, buat nanam pohon, Franky. Hmm? Kalau kamu mau bikin itu nanam pohon ya, Hmm. buat supaya dia cepat numbuh akar, Hmm. itu batang dipotong miring, ditancap ke lidah buaya, Hmm. ditanam di tanah, numbuh akar. Dia punya hormon untuk penumbuh akar, Franky. Oh. Auksin. Itulah sebabnya kenapa lidah buaya bagus buat rambut juga ya. Iya. Hmm. Ini belum 5 tahun nih dok di Indonesia populernya. Ya enggak, bukan mungkin sih lebih, tetapi yang banyak, lebih banyak booming dikenal orang itu dalam waktu paling 5 tahun terakhir lah. Di restoran-restoran ada yang jual nggak makanan ini? Saya belum pernah lihat, belum pernah merhatiin sih, soalnya kalau menu itu istri kan yang lihat, bukan saya. Dokter Jaya kalau ngelihat menu, lihatnya dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan dok? Saya ngelihat bahasa Inggrisnya aja lagi. Iya. Ya sebelah kiri dong. Sebelah kiri, bagus dok. Bagus. Kenapa? Kalau dari kanan ke kiri orang pelit. Dilihat dulu harga, baru dilihat dulu ini makanannya apa nih. Kalau dari kiri ke kanan itu harga nomor 2. Harga mau apa nggak masalah kan dok ya. Mau setinggi apa nggak masalah, yang penting murah. Tapi kalau milih asal dari namanya bahaya. Kayak Mr. Bean. Yang beli makanan tahu-tahu tuh makanan yang dia kagak doyan. Daging kagak doyan. Akhirnya ditaruh di bawah di balik taplak lagi. Ya, itu malu bertanya sesat di mulut dok. Oke dok, jadi si okra ini manfaatnya banyak banget, mulai dari buat jantung, buat perut, buat mata, darah tinggi, buat darah. Dia juga punya efek mengurangi pengenceran, ini pengencer darah loh. Jadi nggak perlu beli amlodipin lagi. Bukan, itu Plavix itu. Plavix. Oh. Pengencer darah. Jadi dia efeknya bagus banget. Ya, ini pengertian efek bagus nih. Ini kan kadang-kadang gini dok. Efek bagus setelah diminum berapa lama kira-kira? Ya nggak ada, belum ada penelitian Belum gitu. ada penelitiannya. Ya, tapi yang jelas kan dalam penelitian diteliti dia mempunyai kandungan apa. Nah habis itu kan orang habis konsumsi ternyata ya diperiksa, oh ternyata kok gulanya jadi stabil. Tapi ini gitu. kira-kira sama seperti obat Cina lah dok ya. Ya. Bukan obat barat ya. Kan. Kalau obat Cina kan dimakannya setelah berapa lama baru ada efeknya. Jadi dia menjaga keseimbangan. Kalau orang obat barat lebih ke arah kuratif. Cepat langsung cespleng gitu ya. Ya. Ya, jadi artinya jangan sampai di otak saya tuh berpikir gini, kalau dia efektivitasnya banyak, makan 1 kali langsung kurus. Banyak yang beli dok. Kalau itu abrakadabra. Sedot lemak juga nggak segitu amat kali dok ya. Nah jadi ya kayak gitu. Terus dok, pantangannya dok, kalau makan ini nggak boleh makan apa dokter? Nggak informasinya nggak? Nggak ada ya. Ya udah dok, kalau gitu nanti kita coba dulu nih dok, mesti ada. Ya carilah nanti kalau ke restoran kita lihat ada nggak sih menu Sejauh okra. Sejauh ini saya belum pernah ketemu dia punya matangnya ya. Tapi kalau mentahnya sering saya lihat. Ada kan banyak. Saya kan sering beli sayur-sayuran sendiri itu ya. Tapi yang lucunya lagi, kalau di pasar tradisional saya jarang lihat. Pasar modern seperti supermarket atau banyak. di toko-toko buah banyak justru. Iya. Karena yang beli banyak kan cewek muda, Franky. Cewek-cewek muda. Ya dok, nanti kalau gitu kita coba abis ini dok kita cari dok
Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!